billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Wa qala Allahu aidan wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, alhamdulillahillazi ajhaba 'anna al-hazan inna rabbana ala ghafurun syakur. Di hadapan pengersa guru mursyid kita Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua serta manakib ada berapa? 20 orang ya, termasuk saya, di mana saja berada, ikhwan, akhwat, manakib online. Mata Allah bituli hayati, disatukan kita oleh guru agung kita, pengersa Abah Aos. Semoga atau tidak semoga lagi yakin, sore hari ini ba'da asyar, semuanya yang mendengarkan atau yang mengikuti online ini, Allah kabulkan segala hajat dan cita-cita kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan guru kita. Alhamdulillah. Dan tak lupa ya para petugas panakib semuanya, Allah kabul segala hajat-hajat kita. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di bulan Syawal. Yang keberapa tuh? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. 10 hari sudah ya. 10 hari sudah berlalu setelah kita menjalankan puasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh. Madrasah yang sangat luar biasa, madrasah yang mendidik kita untuk menjadi orang yang jujur. Jujur kepada diri kita sendiri, jujur kita kepada Allah, apalagi kepada sesama. Jujur kepada diri sendiri ini kadang-kadang Masya Allah luar biasa. Kalau kita sudah jujur kepada orang lain, insya Allah kepada diri kita pun kita tidak mau mendustai diri kita. Insya Allah semua kita mendapatkan, dimudahkan untuk menjadi orang yang jujur, yang diridhoi oleh Allah dan guru kita. Amin ya Rabbal Alamin. Di sini diterangkan sedikit saja dalam bulan Syawal ini, pengersa guru agung kita di kitab Fadhailus Suhurnya ada 4 huruf, yang mana huruf Shim, Waw, Alif, dan Lam. Yang pertama, Shim ini yaitu syajarah atau pohon. Lalu yang kedua adalah Waw, wusulun. Lalu yang Alif, yang ketiga usulun. Dan yang keempat Lam, liqa. Luar biasa guru agung kita, kitabnya yang ditulis dalam Fadhailus Suhur ini. Pohon, mengatakan pohon itu adalah kalimat la ilaha illallah yang menjulang tinggi ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kita bila melafadzkan kalimat zikir la ilaha illallah, itu pohon itu bergoyang sampai arsy-Nya Allah. Makanya kalimat la ilaha illallah afdal zikri, paling utamanya zikir yaitu la ilaha illallah. Semoga kita diistiqomahkan. Makanya zikir jaharnya itu, kalau kita lagi sakit
Sakit johir itu zikir jaharnya harus banyak gitu lah. Itu kalau penyakit johir. Kalau penyakit hati, kita galau, hati kita banyak sedih, zikir hofinya kita banyakin. Zikir hofi itu adalah alat, dan zikir jahar untuk johir kita, zikir hofi untuk penyakit hati kita ini. Selama berbicara, mendengar, kita berjalan, terus kita saling mengingatkan zikir hofi ini. Hidupkan terus hati kita. Bedanya orang mati dengan orang yang hidup itu, mereka hidup tapi mati adalah hatinya tidak pernah berzikir. Gitu. Makanya zikir ini terus kita hidupkan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, yang diri merasa terkadang paling benar, paling pintar, menganggap remeh orang lain, menganggap amalan-amalan orang lain salah. Nah ini kan tanbih, kita nggak boleh mengoreksi ajaran-ajaran orang lain. Ini berarti zikir khofi kita ini belum masuk ke dalam ruh kita yang paling dalam, gitu ya kan. Makanya kenapa zikir khofi kita ini naksabandiah kita ini nggak perlu lagi ke titik-titik latifah yang lain. Kita harus fokus saja kepada susu sebelah kiri bawah kita, ke jantung kolbu atau hati, karena di dalam diri manusia ada hati. Innal bil jasadi mudghah, di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Waduh, motor kencang banget suaranya di pinggir jalan, maaf. Idza sholahat sholahatu kullu, apabila baik daging itu atau hati itu, maka baik seluruh tubuh kita. Fa idza fasadatu kullu wa hiya qalbun, apabila jelek itu hati, jelek seluruh tubuh. Makanya zikir hobi ini luar biasa. Di keheningan malam jam 2 pagi itu kadang saya pernah diajarkan orang yang lain agama, jam 2 pagi dia bangun. Di situ dia dalam kesunyian itu, ya mungkin dengan cara dia ya puji Tuhan apa. Disitulah dia mengamalkan ketenangan diri, jauh daripada keramaian orang. Kita duduk sendiri bersimpuh. Kita bisa melihat apa yang kita lakukan di siang harinya. Malam hari itulah tempat kita mengkoreksi diri kita. Apa yang kita amalkan kemarin, apa kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita yang kemarin. Jam 2 pagi, disitulah zikir khofi. Kita pejamkan mata kita. Kita fokuskan ke dalam kolbu kita. Yang tahu kejelekan, kemaksiatan itu hanyalah pada diri kita, bukan orang lain. Disitulah kita melihat kesombongan yang ada pada diri kita. Apakah ada kesombongan? Apakah ada kemunafikan yang ada di dalam hati dan pikiran kita? Setelah kita melaksanakan amaliyah malam itu, disitulah kita tempat. Disitulah rahmat Allah turun. Setelah kita melaksanakan amaliyah, ditutup dengan witir 3 rakaat dengan kunutnya. Kita banyak bertawajuh, mengkoreksi diri kita agar kita mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam manakib ini seringkali pembawa acara itu, dalam pembawa acara ya, bahwa dalam manakib ini kita memperingati 9 kemenangan. Yang paling tinggi yaitu adalah la'allakum tattaqun. Bulan suci Ramadan kemarin, tujuan kita untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan agar kita la'allakum tattaqun. Yang jadi pertanyaan buat diri kita, kita ini sudah mencapai derajat takwa atau belum? Itu. Apakah kita sedang la'allakum tattaqun menuju ketakwaan itu? Apa kita sudah menjadi orang yang bertakwa? Ini pertanyaan yang harus betul-betul kita tanyakan kepada diri kita. Apakah diri kita sudah menjadi orang bertakwa atau kita sedang menuju ketakwaan itu? Zikir khofi, zikir jahar, manakiban,
Amaliyah-amaliyah, sholat-sholat sunnahnya yang kita kerjakan. Isroknya sampai duhanya, sampai tahajudnya, sampai sholat-sholat tasbih malam yang lainnya, ba'diyah, qobliyahnya. Semua itu untuk mencapai kita menjadi orang yang bertakwa dengan amaliyah-amaliyah mursyid kita. Bagaimana mungkin kita menuju takwa kepada Allah kalau kita tidak mau mengamalkan amaliyah-amaliyah mursyid kita, amaliyah wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Kita punya guru, Syekh Muhammad Abdul Ghani Saifullah, mengerjakan ilmu bekas gurunya Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Begitupun Abah Anom Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin mengamalkan amaliyah-amaliyah gurunya, bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya ada Syekh Abdul Qadir Jailani yang setiap hari insya Allah kalau ada acara pasti kita baca manakib. Ini menuju takwanya kita kepada Allah. Membaca manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani berarti kita ingin mencapai derajat seperti kekasih-kekasihnya Allah, termasuk guru agung kita Pangersah Abah Aos ini. Bimbingan-bimbingannya, guru ruh kita ini, apa yang dia cintai, amalkan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan yang tahu takwa atau tidaknya itu adalah diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru mursyid kita yang selalu membimbing ruh kita. Makanya untuk amaliyah-amaliyah ini perlu sekali kita menghafalkannya. Seperti guru saya yang luar biasa, pertama kali saya masuk Thariqah Ka'bah itu, saya satu mobil dengan Ustadz Turmudi. Masih ada ya Ustadz Turmudi ya? Halo, Ustadz Turmudi ada nggak nih? Siap. Insyaallah. Ustadz Turmudi, saya satu mobil di belakang. Saya tidak akan bisa melupakan seumur hidup saya. Itu luar biasa. Kalau saya orangnya senang banyak ngomong, tapi Ustadz Turmudi itu pulas tidur tapi jikir hobi. Tangannya ya telunjuknya apa ini? Oh, ternyata jikir hobi. Saya baru paham, ternyata luar biasa. Daripada ngomong-ngomongin yang tidak, kadang-kadang saya suka banyak bercanda. Gitu lah Ustadz Turmudi yang tahu lah jiwa saya. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Jadi la'allakum tattaqun yang pertama. Yang kedua, nuzulul Quran. Lailatul Qadar itu kita lewatkan kemarin, itu la'allakum tattaqun nuzulul Quran Lailatul Qadar, kita dicetak dalam madrasah Ramadan kemarin. Dan di acara-acara manakib yang seperti ini di bulan suci Ramadan langsung 3 kita dicetak. Kemenangan itu la'allakum tattaqun nuzulul Quran Lailatul Qadar, karena kita Lailatul Qadar kita ini sebelum bulan suci Ramadan. Di bulan-bulan biasa saja kita Lailatul Qadar, di tanggal malam 21 kita ada namanya syukur Lailatul Qadar. Ini luar biasa. Istiqomah kan ya Allah, nikmat sekali. Bahkan sedang nikmatnya begini, saya baru belajar di Thariqah dijadikan wakil talqin oleh Abah, mau nggak mau belajar untuk istiqomah, menghafalkan apa amali kesenangan amaliyah mursyid. Yang banyak masih yang belum hafal ayat-ayat Al-Quran yang harus kita baca dalam sholat taubatnya. Masya Allah, di dalam sholat taubat itu masih dalam penghafal itu kan ada satu ayat yang harus kita hafal, itu kita baca biar kita satu bacaan, satu amalan. Kalau begitu sudah menyatukan diri kita kepada guru mursyid. Lalu setelah kita bulan suci Ramadan, sekarang kita berada di bulan Idul Fitri, minal aidin wal faidin. Lalu kita menjadi maulid Nabi yang ke-6, menjadi saudi tauladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih Rasulullah? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Maulid Nabi Rasulullah diturunkan di muka bumi ini. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Makanya Rasulullah sampai meninggal 3 tahun sebelum meninggal memberikan makan kepada orang Yahudi. Padahal orang Yahudi itu mencaci maki Rasulullah bahwa Rasulullah membawa ajaran-ajaran baru, tapi Rasulullah tidak marah.
dimakan, disuapin terus. Itu semua ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabarnya Rasulullah dicaci maki dengan orang Yahudi itu sampai meninggal. Orang Yahudi itu nanyain lagi, mana yang biasa memberikan makanan saya setiap hari? Langsung diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar, tapi beda sekali dengan caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan makan dengan lemah lembut. Karena dengan hati yang tulus dan ikhlas memberikan makan kepada walaupun mereka tidak satu agama oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun kita memberikan makan, memberikan sedekah, jangan kita lihat agamanya. Kita berbuat baik, jangan kita lihat agamanya. Walaupun mereka tidak satu agama dengan kita berbuat baik. Karena kita sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketujuh, kejayaan agama dan negara. Apa undang-undang yang ada di dalam agama, dalam kitab fikih ya. Undang-undangnya kita di kitab fikih itu. Dan negara, misalkan negara ini kita nggak boleh, ya kita demonya gelar sejadah aja kan kalau murid Abah begitu ya. Lalu yang ke-8, ketahanan nasional negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang ke-9 terakhir adalah peradaban dunia. Semoga kita bisa mengerjakan, melaksanakan, melakukan 9, memperingati 9 kemenangan ini yang harus kita raih. Karena kita sudah dalam rangka memperingati 9 kemenangan. Maka 9 ini harus kita amalkan. Kita satukan dari hati kita ke dalam hati yang paling dalam. Insya Allah ini adalah semuanya ada di dalam tanbih. Kita dimudahkan untuk beristiqomah amaliyah mursyidnya. Jaga terus silaturahmi kita, hubungan penuh dengan rahmat ini. Karena semua dalam tanbih diajarkan bagaimana semestinya seorang muslim bersikap dan bertindak sesuai ajaran agama dan tuntunan negara. Dalam tanbih termuat, 1, menghormati orang yang lebih tinggi derajatnya. Lalu yang kedua, saling menghargai sesama yang sederajat. Lalu yang ketiga, menyayangi serta mengayomi yang lebih rendah. Lalu yang keempat, kasih sayang dan bermanis budi terhadap fakir dan miskin. Nah, setelah itu apa? Silaturahmi kita sambung, jangan sampai putus. Kita dengan Manaqib online ini pun kita menyambung silaturahmi kita di mana-mana ya, di rumah kita masing-masing, mungkin ada yang di jalan, ada yang di kantor, sambung terus silaturahmi ini dengan kita sambil bermanakiban. Semoga kita diistiqomahkan dan semua yang hadir dalam Manaqib online ini Allah panjangkan usianya dalam taat ibadah kepada Allah dengan karomah, dengan keberkahan karomahan guru kita dan guru kita Abah Aus pun Allah berikan kesehatan, panjang umur dunianya, agar kita pun semua yang hadir di Manaqib online ini pun kita sehat, panjang umur, selalu kita mengamalkan kemesraan ini janganlah sampai berlalu. Kita selalu istiqomah amaliyah guru mursyid kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gak usah banyak-banyak, begitu aja udah ya. Kita jaga silaturahmi kita, lalu akhlak kita perbaiki, lebih baik lagi. Adab kepada diri kita, hablum minallah wa hablum minan nas. Adab kepada Allah gampang, kita punya dosa, kita istighfar pada diri. Tapi kalau salah kepada orang lain, nah ini repot nih. Makanya kalau kita punya hutang janji, hutang uang, semuanya harus kita lunasi sebelum kita mati. Karena Rasulullah nggak mau nyoratin orang yang masih punya utang. Artinya jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Kita banyak berjanji tapi kita tidak kabulkan. Misalkan karena berjanji pun adalah hutang. Mudah-mudahan Allah jaga semua dengan karomah berkah daripada guru agung kita, saya Muhammad Abdul Ghasyib Masrul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Demikianlah dari saya. Bila ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kebenaran hanya milik Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.